Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalata ala al khairi ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al ludfi wal afiyah wa salahil aqibah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayo ikhwan, saudara-saudaraku sekalian dimanapun antum berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dan senantiasa dalam pandangan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala bijahin nabi wa bihaqqi salati ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayolah ikhwan, saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana biasanya insya Allah Al-Fakir akan coba melanjutkan pembahasan kita, itu membahas kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah di Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa arda al-haditsu tsalits asyar, hadis yang ke-13. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a unasan yukthirunal kalam. Ayolah ikhwan, saudara-saudaraku sekalian, hadis yang ke-13 ini ya dimaktubkan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri rahmatullah alaih dalam kitab beliau ini, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ya. Nah, beliau ya berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masuk ke tempat sholat beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat orang-orang sedang banyak berbicara. Jadi Rasulullah begitu masuk tempat sholat beliau dan beliau melihat orang-orang ini lagi banyak berbicara tuh, ngobrol gitu kan, berbicara. Fagala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innakum law aktsartum dzikra hadhimil ladzati la syaghalakum amma ara. Fakthiru dzikra hadhimil ladzat, ya'ni al-maut, fa innahu lam ya'ti 'alal kuburi yaumun illa wa tatakallamu bi sitti kalimat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda beliau, ingatlah bahwa kalian jikalau kalian memperbanyak mengingat pemutus kelezatan ya, pastilah tersibukkan diri kalian, artinya terhindar ya dari sesuatu obrolan yang saya lihat ini. Jadi kata Rasulullah ya, maka perbanyaklah oleh kalian itu untuk mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut, kematian. Fa innahu lam ya'ti 'alal kuburi yaumun, karena sesungguhnya tidaklah seseorang itu ya mendatangi kuburnya pada satu hari illa tatakallamu bi sitti kalimatin, melainkan kecuali ya kubur itu akan berkata dengan 6 kalimat. Nah, kubur itu akan ngomong tuh dengan 6 kalimat. Jadi kalau orang nih ya pada satu hari dia mau masuk ke kuburnya, kubur itu akan berkata, kata Rasulullah, dengan 6 kalimat. Yang pertama, ana baitul gurbah, aku adalah rumah keterasingan. Wa ana baitul wahdah, dan aku adalah rumah kesendirian. Wa ana baitul wahsyah, dan aku adalah rumah kesepian. Wa ana baitul zulma, dan aku adalah rumah kegelapan. Wa ana baitul turab, dan aku adalah rumah tanah. Wa ana baitud dud, dan aku adalah rumah cacing. Masya Allah ya ikhwan ya. Jadi ya ikhwan ya, sebelum anda lanjutkan hadis ini, jadi Rasulullah itu mengingatkan kepada kita semua ya, jangan kita ini
hanyut, ya, asik dengan ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong yang nggak penting, yang nggak jelas. Ya, enggak. Kenapa? Ujung-ujungnya nanti kita akan terarah ngomongin orang, jadi ribah. Ya, enggak, ngomongin aib orang. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, kalau kalian banyak mengingat mati, maka kalian mengingat pemutus kelezatan, ya, yaitu kematian, maka niscaya kalian akan terhindar dari hal banyak ngobrol, banyak ngobrol-ngobrol yang tidak jelas, yang tidak manfaat. Kalau kita banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan atau kematian. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah, karena orang itu kalau dia masuk ke dalam kuburnya, ya, pastilah kubur itu akan berkata, apa perkataan kubur terhadap orang yang mau masuk ke dalam kuburnya? Aku adalah rumah keterasingan, aku adalah rumah sendirian, aku adalah rumah kesepian, aku adalah rumah kegelapan, aku adalah rumah tanah, dan aku adalah rumah cacing, baitud dud. Masya Allah. Nah, lalu dilanjutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza dufina al-'abdul mu'min qala lahul ghabru marhaban wa ahlan wa sahlan, ama innaka kunta la uhibbu man yamshi ala dhahri ilayya fa idzan awlaituka al-yawm wa sirta ilayya fasatarosonaibik. Masya Allah. Lalu dilanjutkan oleh baginda besar Muhammad SAW. Lalu apabila telah dikubur seorang mukmin, ya, orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, maka kubur itu akan berkata, marhaban, selamat datang, wa ahlan, selamat datang, wa sa'lan, selamat datang. Kubur akan menyambut kalau yang meninggal itu orang beriman masuk ke alam kubur. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Ama innaka kunta tuhibbu man yamshi alayya ala dhahri ilayya. Tahukah sesungguhnya dirimu, ya, sungguh orang yang disukai oleh saya yang berjalan di atas punggung saya. Tuh. Kubur akan ngomong seperti itu, ya. Fa idza aulaituka al-yawm wa sirta ilayya. Maka jika demikian, saya akan mengurusmu, kata dia. Dan pada hari ini, ya, demikian saya akan mengurusmu pada hari ini, dan kamu telah menjadi berada di tempat saya. Fasatara sonaibik. Nah, sebentar lagi kamu akan melihat perbuatan saya kepada dirimu. Fayuwassa'u lahul ghabru madda basarihi wa yubta'u lahu babul jannah. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, ya, lalu diperluas bagi hamba yang beriman ini tadi, ya, di kubur tersebut, ya, itu apa? Diluaskan sejauh atau sepanjang mata memandang, diluaskan sekali, Masya Allah, dan dibukakan pintu-pintu surga kalau yang meninggal orang yang beriman, ya, wa idza dufidal abdul kafir qala lahul ghabru la marhaban wala ahlan wala sahlan. Masya Allah. Nih, na'udzubillah min zalik. Dan apabila telah dipendam, ya, orang kafir, seorang hamba yang kafir nih maksudnya, maka kubur akan berkata, tidak ada selamat datang, tidak ada selamat datang, tidak ada selamat datang, la marhaban wala ahlan wala sahlan. Masya Allah. Tidak mau, kubur nggak mau nyambut. Kubur aja tidak mau tidak mau nyambut. Ama innaka kuntala abghadha man yamshi ala dhahri ilayya. Tahukah sesungguhnya dirimu sungguh orang yang paling dibenci oleh saya yang berjalan di atas punggung saya. Bumi aja udah empet, ya enggak? Bumi aja udah gedek, bumi aja udah benci tuh sama orang-orang yang kafir, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nunggu-nunggu nih, sekarang kau menginjak-injakku, nanti kau begitu di dalam kubur, di dalam perutku akan kuhimpit engkau. Itu bumi tiap hari loh, sebagaimana di dalam riwayat hadisnya Rasulullah SAW. Bumi itu setiap hari ngomong seperti itu. Kita berjalan, ya, kayak ahli maksiat nih, berjalan di atas muka bumi ini. Bumi itu selalu ngomong, sekarang kau menginjak-injakku, nanti aku akan menghimpitmu bila kau ada berada di dalam perutku. Tapi kalau orang yang beriman, ya, orang yang dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, bumi tidak akan berkata seperti itu. Maka bila dia datang ke alam kuburnya pun, masuk ke liang lahatnya, malah bumi itu menyambut ahlan, ya, marhaban wa ahlan wa sahlan. Masya Allah. Nah, ini tadi, ya, kembali ke hadis Rasulullah nih. Jadi apabila yang meninggal nih orang kafir nih sudah dipendam, ya, dikubur orang kafir, maka kubur itu tidak menyambut, tidak ada selamat datang,
Tidak ada selamat datang, tidak ada selamat datang. Tahukah kamu, sesungguhnya dirimu adalah orang yang paling dibenci oleh saya, berjalan di atas punggung saya. Fa idzan awlaitukal yaum wasirta ilayya. Maka jika demikian, ya, saya akan mengurus dirimu hari ini. Dan kamu telah menjadi berada di tempat saya, kata si kubur nih kan. Fasataro sonai bika. Nah, sebentar lagi nih, ya, kamu akan melihat perbuatan saya kepada kamu. Falyataimul gobru alaihi hatta takhtalifu adla'uhu. Ya Allah. Lalu kubur itu merapat, menghimpit, ya, atas hamba yang kafir ini, atas hamba yang kafir tersebut, hingga saling berganti posisi tulang rusuk orang kafir itu. Qala fa asyara Nabi alaihi salatu wassalam bi asabi'ihi fa adkhala ba'daha fi ba'd. Lalu berkata, ya, Sayyidina Abu Khudri, ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau menjelaskan, ya, ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan hadis ini, beliau SAW berisyarat dengan tangannya, ya, dengan jemari-jemarinya, beliau memasukkan jemari-jemari beliau, ya, ke sebagian jemari-jemari yang lainnya seperti ini. Nah, ibarat ini tulang rusuk, ya, diisyaratkan oleh Rasulullah, dihimpit nih, ya, orang kafir di dalam kuburnya seperti ini tulang rusuknya. Ya enggak, himpit. Thumma qala fayuqayyadullahu sab'ina taninan afwan, ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan 70 ekor ular besar. Ya Allah. Lau anna wahidan minha nafakha fil ardi ma anbatat syai'an ma baqiyatid dunya. Yang seandainya seekor ular saja dari ular-ular itu, ya, menghembuskan napas di permukaan bumi, maka tidak akan tumbuh, ya, seluruh tanaman, seluruh tumbuhan itu selagi masih ada di dunia. Jadi kalau ular itu keluar nih, ya, dia bernapas di permukaan bumi nih, satu ekor aja, satu dunia ini, satu bumi ini, tumbuhan nggak akan tumbuh, tidak akan tumbuh semua, tanaman, tumbuhan tidak akan ada yang tumbuh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah. Lalu fayanhashuhu wa yakhdishuhu hatta yafadha bihi ilal hisab. Lalu ular itu menggigit orang kafir itu, mengoyak-ngoyak dirinya, ya, sehingga sampai tiba masa dibawa orang kafir itu ke atau menuju hisab, yaitu penghitungan amal hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat di dalam kubur, ya, ditemenin ular 70 ekor ular besar, ya, yang menggigit-gigit dia, mengoyak-ngoyak dirinya, terus berlangsung ila yaumil kiamah, sampai dia dibawa menuju ke hisab. Na'udzubillah wal iyadu billah min dzalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niron. Telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kubur itu, ya, hanyalah berupa sebuah taman dari taman-taman surga, atau bisa juga berupa, ya, sebuah jurang atau lubang dari jurang-jurang atau lubang-lubangnya neraka. Kita minta kepada Allah, ya, bijahin Nabi wa bihaqqi salati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kubur kita kelak menjadi satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, raudhatun min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Wa hukiya an Abi Bakr al-Ismaili bi isnadihi an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, ini dikisahkan dari Syekh Abu Bakar al-Ismaili, yang mana, ya, dengan isnad atau penyandaran kisah ini kepada atau dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Annahu kana idza wusifat indahun naru lam yakun yabki. Nah, Sayyidina Utsman ini, bahwasanya beliau Sayyidina Utsman bin Affan, ya, bila beliau ini diceritakan tentang neraka, ya, diceritakan, digambarkan di dekat beliau itu tentang neraka, maka beliau tidak nangis.
Wa idza usifatil qiyamah lam yakun yabki. Dan apabila dilukiskan ya tentang kiamat, di dekat beliau diceritakan dilukiskan tentang kiamat, beliau pun tidak nangis. Wa idza usifal gobru kana yabki. Namun apabila diilustrasikan, ya diceritakan tentang kubur, beliau pun menangis. Ya, nangis langsung Sayyidina Utsman. Jadi kalau diceritakan di dekat beliau tuh digambarkan tentang kiamat, nggak nangis beliau, masih kuat. Digambarkan tentang neraka, diceritakan tentang neraka, beliau nggak nangis. Tapi begitu diilustrasikan, diceritakan di dekat beliau tentang kubur, Allah, langsung nangis itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Faqila lahu ma hadza ya Amirul Mukminin. Lalu dikatakan kepada beliau, ditanyakan kepada beliau, "Mengapa bisa begini wahai Amirul Mukminin?" Kok bisa begini wahai Amirul Mukminin? Ceritakan neraka, antum nggak nangis. Ceritakan kiamat, antum nggak nangis. Begitu diceritakan kubur, langsung antum nangis. Faqala, lalu berkata Sayyidina Utsman bin Affan, "Inni idza kuntu finnar kuntu ma'an nas, wa idza kuntu fil qiyamah kuntu ma'an nas, wa idza kuntu fil gobri kuntu wahidan, lam yakun ma'i ahadun fil gobri minan nas." Ya Allah. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, ya, beliau berkata, sesungguhnya apabila saya berada di neraka, maka saya berada di neraka sama orang-orang. Ya, di neraka kan rame-rame sama orang-orang, ya enggak? Begitupun juga kalau saya berada di kiamat itu pada hari kiamat, ya, maka diri saya itu berada bersama orang-orang. Ya, kiamat kan rame-rame, banyak gitu, walaupun sudah tidak saling memperdulikan ya satu sama lain, masing-masing itu sudah enggak, tapi kan rame-rame gitu. Lalu ya, namun apabila diri saya ini di dalam kubur, wa idza kuntu fil gobri, tuh, maka diri saya sendirian. Kalau di dalam kubur sendirian, ya Allah, tidak ada yang menyertai saya seorang pun dari kalangan manusia. Ya ikhwan, ya. Benar kata Sayyidina Utsman bin Affan, ya enggak? Kalau di kubur ya sendirian. Kalau misalnya kiamat, neraka masih rame-rame, tapi kalau kubur benar-benar sendirian, tidak ada seorang pun dari kalangan manusia menyertai kita. Wa inna miftah al-gobri ma'a Israfil alaihi salam wa huwa yaftahuhu yaumal qiyamah. Lalu dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan sesungguhnya ya, kunci pembuka kubur itu ada bersama malaikat Israfil, dan ia yang akan membuka pintu membuka kubur pada hari kiamat. Wa kana yaqulu man kanatid dunya sijnahu kanal gobru jannatahu. Dan ya, Sayyidina Utsman bin Affan itu pernah berkata, siapa saja yang keberadaan dia di dunia ini sebagai penjaranya, maka nanti kuburnya itu sebagai surganya. Jadi kalau kita merasa di dunia ini sebagai penjara buat kita, ya, maka kubur itu akan menjadi surga bagi kita. Maksudnya apa? Penjara buat kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kelihatannya enak, nikmat, zina, iya, tapi dilarang oleh Allah. Kita menghindar, kita penjara diri kita. Ya enggak? Minum-minuman keras, kayaknya enak, nikmat, tapi Allah mengharamkan. Kita penjarakan diri kita dari hal-hal tersebut. Begitu. Barang siapa yang keberadaan di dunia ini sebagai penjara, ya, maka surganya kuburnya akan menjadi surga baginya. Lalu wa man kanatid dunya jannatuhu kanal gobru mahbasahu. Dan barang siapa yang keberadaan dunia itu sebagai surganya, maka adalah kubur sebagai tempat penahanan dirinya. Orang yang sudah nggak ada rem, ya nggak, bablas, orang munafik, orang kafir, na'udzubillah min dzalik, ya, nanti di dalam dia sudah dunia ini ya, surga ya nggak bagi orang kafir, dan penjara bagi orang yang beriman. Tapi kebalikannya, nanti ya, barzah itu menjadi surga bagi orang yang beriman, dan menjadi penjara penahanan diri bagi orang kafir. Waman kanatil hayatud dunya qayyadahu fa innal mauta itlaquhu. Dan
Siapa saja yang keberadaan kehidupan di dunia ini sebagai pengikat dirinya, maka sesungguhnya kematian itu pasti atau sebagai pelepas ikatan tersebut. Ya. Wa man taraka nasibahu fid dunya istaufahu fil uqba. Dan siapa saja yang meninggalkan bagian duniawi, tuh, bagian duniawinya di dunia, maka dirinya itu ya akan dibayar penuh di akhirat. Siapa yang meninggalkan nih bagian duniawi dia dirinya di dunia ini, maka dia akan dibayar nanti dirinya itu di akhirat dibayar penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuhud anid dunya. Wa kana yaqulu khairun nas man tarakat dunya qabla an tatrukahu. Dan ya, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah berkata juga, ya, manusia terbaik adalah orang yang meninggalkan dunianya, ya, meninggalkan duniawi maksudnya nih, sebelum duniawi itu meninggalkan dirinya. Duniawi, ya. Jadi duniawi itu ya berlebih-lebihan, hidup mewah segala macam, tapi maksudnya dalam hatinya, ya, di dalam hatinya itu loh zuhud. Jadi arahnya Sayyidina Utsman bin Affan ini, dari kalamnya Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah zuhud, supaya kita ini zuhud dari dunia. Orang yang terbaik yaitu yang hatinya sudah zuhud, berlepas dia dari dunia ini. Tidak ada hubbud dunia, maksudnya di dalam hatinya. Hubbud dunya ra'sun kullul khati'ah. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, hubbud dunia itu cinta kepada dunia. Ini adalah pangkal muasal dari seluruh kesalahan, seluruh kecelakaan, seluruh kebinasaan, seluruh kesengsaraan. Tuh, hubbud dunia, ya enggak? Tapi kalau kita ini bukan tidak boleh, ya, kita ini hidup dikelilingi dengan duniawi, ya, duniawi, rumah, kendaraan, keluarga, anak, istri, harta, bisnis, usaha, dan lain sebagainya, itu dunia semua, ya. Tapi tidak masuk ke dalam hati kita, ya, tidak masuk ke dalam hati kita, tidak menggerogoti hati kita, ya enggak. Boleh, Islam tidak melarang orang Islam harus kaya, orang Islam harus hebat, tapi jangan terlalu masuk ke dalam hati, ya. Kalau udah masuk ke dalam hati, nah itu jadi hubud dunia, jadi virus, jadi kena diabetes tuh, ya, gula darah naik, maksudnya hatinya kena manis dunia, berasa banget, akhirnya rusak tuh hati kita, jauh dari Allah, sehingga bisa menyebabkan seorang hamba itu terhijab dari Allah dan Rasulnya bila hatinya sudah dipenuhi dengan hubbud dunia. Ya, ada juga yang lebih ini lagi, ya, secara zohir, ya, kenyataannya dia tidak begitu dikelilingi dengan kemewahan duniawi, ya, tapi hatinya dipenuhi dengan dunia. Nah, ini belangsak dunia akhirat ini namanya nih. Hidupnya miskin tapi hatinya penuh dengan hubbud dunia, pengen punya rumah besar, mobil segala macam. Wah, cinta banget, tapi kenyataannya nggak ada. Ya, yang bagus, yang hebat itu ya di hatinya tidak ada. Ya, hatinya penuh dengan cinta mahabbatillah wa mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penuh cinta kepada Allah, penuh cinta kepada Rasulullah, penuh kerinduan kepada Allah, penuh kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tapi secara zohirnya dia dikelilingi oleh duniawinya, tapi hatinya sudah meninggalkan duniawi tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala, bijahin Nabi, amin ya rabbal alamin. Nah, ayuhal ikhwan, ya, dilanjutkan di sini oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Nah, dan ia rela dengan Tuhannya sebelum ia menjumpainya. Kita ini kan sudah diajarkan, ana yakin, ya Al-Fakir yakin, antum semua hafal kan ikrar doa tuh, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Nah, kira-kira ikrar ini cuma sebatas lisan atau sudah masuk meresap di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam diri kita, ya. Kita mengucapkan aku ridho Allah sebagai Tuhanku, artinya kita harus ridho zahiran wa batinan atas setiap apapun keputusan yang Allah berikan terhadap diri dan kehidupan kita ini. Begitu, itu namanya ridho,
Ya enggak? Ada orang ya dia bilang aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Hidupnya umpamanya diuji oleh Allah dengan kesusahan. Ya enggak? Dia enggak terima. Aduh, orang semua hidupnya enak, tetangga saya hidupnya enak, punya mobil, saya kok belangsak aja, susah aja, sholat sudah sholat, gimana sih Allah? Nah, berarti dia belum ridho. Belum ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum ridho Allah sebagai Tuhannya. Tapi orang yang bagus itu dia ridho, dia rela dengan Tuhannya ya sebelum ia menjumpainya, belum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammara qabrahu qabla an yudkhilahu. Nah, ini dia ya. Dan ia memakmurkan kuburnya sebelum ia memasukinya. Ayol ikhwan, kita mau masuk ke rumah. Kita bangun rumah, oke lah, kita bangun rumah. Bangun rumah. Kira-kira kita mau masuk ke dalam rumah ini, kira-kira sudah betul-betul selesai dan ada isinya, atau baru setengah selesai dan tidak ada isinya? Ya pasti kita ingin masuk ke dalam rumah itu sudah selesai. Ya, sudah ada dindingnya, sudah dicat, sudah ada pintunya, sudah ada jendelanya, sudah ada atapnya, sudah ada lantainya, sudah ada kamar mandinya, iya kan? Sudah ada dapurnya, dan sudah ada isinya walaupun baru sebagian. Yang penting ada tempat tidurnya, ada kompor bisa masak, ada panci bisa masak nasi, masak air dan lain sebagainya. Baru bisa kita nungguin, baru bisa kita tunggu itu rumah, masuk ke dalam rumah tersebut. Baru enak, baru nyaman. Tapi kalau misalnya rumah itu atapnya aja baru ada separuh. Dinding bagian belakang tidak ada. Pintu 2 lembar tidak ada. Kamar mandi belum ada baknya, belum ada airnya. Gimana coba? Ya, lantai tidak ada. Karpet tikar 1 lembar pun nggak ada. Kompor belum ada. Ya Allah, piring apa semua tidak ada. Kira-kira kita mau nggak nungguin tuh rumah? Susah. Dipaksakan pun untuk ditungguin, ya hidup kita jadi susah. Nah begitu juga alam kubur. Ya. Alam kubur itu kita makmurkan dulu. Makmurkannya bagaimana? Selagi kita masih ada di dunia. Bagaimana memakmurkannya? Dengan banyak-banyak melakukan amal soleh. Itu akan memakmurkan alam kubur kita. Sama aja kita mempersiapkan rumah transit kita. Selagi kita masih di dunia. Ya, banyak-banyak melakukan amal soleh. Ya. Karena kalau kita kurang amal soleh kita, masuk kita ke alam kubur, itu waduh, rumah transit kita itu rumah transit loh. Alam kubur, alam barzah itu rumah transit yang akan kita melanjutkan nanti ke alam mahsyar dan alam akhirat. Ya. Tapi makanya harus kita persiapkan. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW diantaranya gimana? Banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan. Nah, apa itu kematian? Kalau kita mengingat mati, banyak mengingat mati, kita akan mempersiapkan kematian kita untuk masuk ke alam kubur. Ya enggak? Kita nganter tetangga meninggal, nganter jenazahnya, kita lihat dikubur, diuruk, dimasukin dalam tanah sendirian, diuruk, diinjak-injak. Kita akan seperti itu. Ya, kita akan seperti itu. Kita semua akan kembali, kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, kalau ajal sudah datang, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat sesaat pun. Cuman masalah waktu saja ya ikhwan. Ya. Makanya kita ya banyak mengingat kematian itu akan memotivasi diri kita untuk melakukan amal-amal soleh untuk mempersiapkan alam kubur kita dan sampai ke alam akhirat kita untuk mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW itu menjelaskan orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Ya, itu orang yang cerdas. Tapi orang yang dungu itu ya berarti orang yang tidak pernah mengingat kematian. Seakan-akan dia sampai dia lalai dan dia merasa dia lupa bahwasannya dia akan menghadapi kematian yang bisa datang kapan saja. Ya. Entah siang, entah sore, entah besok, entah lusa, entah 3 bulan, entah seminggu, entah 2 bulan, entah 1 tahun. Wallahu alam. Tapi yang namanya kematian pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Makanya Rasulullah ingatkan ya, banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan dunia ini. Diputus. Ya, pemutusnya apa itu? Dengan mengingat yaitu kematian. Jadi banyak-banyak mengingat kematian ayuhal ikhwan. Ya.
Dan ya kubur itu menurut ada beberapa magalah perkataan dari para ulama, ya, innal ulama ayaguluna yus'alul abdu 'anil iman faminhum man yujibu wa minhum man yuhramu. Nah, akan ditanya seorang hamba, ya, tentang keimanan, maka di antara mereka manusia ini ada yang bisa menjawab, dan sebagian lagi di antara mereka manusia ini ada yang terhalang, tidak bisa, tidak mampu untuk menjawabnya. Enggak. Nah, kira-kira kita ini gimana? Ya, apakah kita bisa menjawab atau dihalangi, atau kita terhalang, tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur? Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, kemampuan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kubur. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan juga ada, ya, sebagaimana kata ulama juga mengatakan, innal ulama ayaguluna yubadalu ba'duhum bi akfanin minal jannah wa ba'duhum bi akfanin minan nar. Akan diganti nanti kain kafan sebagian mereka manusia itu di dalam kubur, ada yang diganti dengan kain kafan dari surga, dan sebagian lagi manusia itu ada yang diganti kain kafan itu dengan kain kafan dari neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan juga kubur itu, ya, sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW juga adalah satu taman dari taman-tamannya surga, bisa juga menjadi satu jurang dari jurang-jurangnya neraka. Dan juga kubur itu innal ulama yaqulunal qabru yu'aniku. Ya, yu'aniku ba'dhum kal walidatis syafiqah wa yubghidu wa yu'asibu ba'dhum hatta tahtalitu adla'uhum a'naqakal qabru am abghadaka. Ya Allah. Ini ulama pun mengatakan, ya, kubur itu bisa akan memeluk, ya, kubur itu akan memeluk sebagian mereka manusia seperti seorang ibu penuh kasih sayang. Nah, kubur itu memeluk sebagian mereka manusia ini, ya, seperti ibu yang penuh dengan kasih sayang, dan juga akan membenci dan menggulung tuh, ya, sebagian mereka manusia sehingga hancur, berantakan, tulang benulang, ya, dan diri mereka itu. Na'udzubillah min zalik. Nah, kira-kira ini kubur kita ini, ya, masuk kubur kita ini sebagai, apakah kubur kita itu menjadi seperti seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang, atau sebaliknya? Makanya kita, ya, persiapkan diri kita, ya ikhwan, ya, makmurkan alam kubur kita ini, ya, selagi kita masih ada di dunia, dengan banyak-banyak melakukan amal soleh, ayuhal ikhwan, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Lalu kata ulama, innal ulama yaqul, sesungguhnya ada beberapa ulama berkata, ya, kullu man wudi'a fil qabri yandim. Nah, at-taqi annahu lam yukthiril hasanat wal 'asi lima irtakibas sayyi'at. Allah. Kata ulama, ya, itu siapa saja, setiap orang yang dia masuk ke dalam kubur, ya, maka ia akan menyesal. Yandim, ya. Masuk kubur siapa saja, dia akan menyesal. Orang yang bertakwa, at-taqi annahu lam yuksiril hasanat. Orang yang bertakwa menyesal bahwa ia tidak melakukan atau tidak memperbanyak amal-amal yang baik, amal-amal kebaikan. Jadi orang yang bertakwa pun menyesal karena masih merasa kurang banyak melakukan amal kebaikannya. Lalu wal-asi, dan orang yang durhaka, ya, itu menyesal mengapa ia mengerjakan berbagai kemaksiatan atau keburukan. Begitu. Kira-kira kita ini nanti menyesalnya yang mana nih? Menyesal karena kurang melakukan banyak kebaikan, atau menyesal karena mengerjakan keburukan, ya. Nah, makanya itu terpulang kepada amal kita sewaktu di dunia yang fana ini. Masih ada kesempatan, umur masih ada, napas masih bisa bernapas, ya. Tapi, ya, namanya ajal, kita tidak ada yang tahu, tapi kita posisi standby selalu untuk beramal soleh, mendekatkan diri kita kepada Allah dan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ya, semoga kita semua diberikan kekuatan istiqomah zahiran wa batinan. Dan apabila Allah hendak mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah,
dan dijadikan kubur kita kelak satu taman dari taman surga Allah, radhatun min riyadil jinan, dan mengumpulkan kita dan kita dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dan dikumpulkan bersama orang yang mencintai dan dicintai oleh baginda besar Muhammad SAW, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di jahil Nabi wabihaqqi salati ala Nabi Muhammadin SAW, amin ya rabbal alamin. Ayo ikhwan, ya, ana rasa Al-Fakir rasa ya cukup dulu sampai di sini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat injeksi khususnya bagi diri Al-Fakir dan buat antum semua yang menyaksikan. Ya, apabila ada kata yang salah, pengucapan, pembacaan yang salah, pengertian yang kurang tepat, penjelasan yang kurang tepat, kepada Allah Al-Fakir mohon ampun, dan kepada antum semua mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.